Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kita bisa ketemu lagi pada bab 2 materi semester 1 yaitu struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Bagaimana kemarin nilainya UH pada bab gerak pada manusia? Bagaimana, sudah bagus nilainya? Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Bagian yang pertama, ini masih ingat dulu materi tentang sel ya. Dulu kelas 7 ada sel. Nah, ini kita lanjut tentang jaringan. Nah, jaringan ini akan kita pelajari pada tumbuhan pada bagian akar, batang, daun, dan bunga ya. Jadi, struktur fungsi jaringan tumbuhan ini ada pada akar, pada batang, daun, dan bunga. Masing-masing tersusun dari jaringan ya, jaringan tumbuhan. Jadi dari sel akan menyusun jaringan, nanti jaringan akan menyusun organ, organ akan membentuk sistem organ. Sistem organ akan membentuk individu atau organisme. Mari kita pelajari satu persatu, yaitu yang pertama namanya akar. Nah, akar ini pada tumbuhan, karena tumbuhan ada yang termasuk dalam akar ini, ada yang tunggang dan ada yang serabut. Nah, masih ingat pelajaran kelas 7 kemarin? Akar ini pada tunggang pada tumbuhan dikotil, sedangkan pada tumbuhan monokotil akarnya berbentuk serabut ya. Perakaran serabut pada monokotil, sedangkan yang dikotil namanya akar tunggang. Nah, akar tunggang ini memiliki akar utama ya, akar utama, kemudian cabang-cabang akar. Sedangkan pada serabut ini tidak memiliki akar utama, langsung berbentuk cabang-cabang. Mari dilihat pada gambar. Nah, ini ya, pada gambar akar tunggang ada akar utama dan ini adalah cabang-cabang dari akar. Kemudian pada akar serabut ini tidak punya akar utama, langsung cabang-cabang. Nah, ini struktur anatomi akar. Anatomi akar ini terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, silinder pusat. Mari dilihat pada gambar berikutnya. Ini perbedaan, yang pertama adalah akar dikotil dan yang kedua namanya akar monokotil. Dilihat dari sepintas maka ada bedanya ya, dari letak pembuluhnya ya, letak pembuluh xilem dan floem berbeda dengan yang monokotil. Yang monokotil ini tersebar, yang dikotil ini teratur gitu. Bagian-bagiannya mari dilihat. Yang paling luar ya, ini paling luar namanya apa ini? Bulu akar. Ini juga punya bulu akar. Kemudian berikutnya yang di luar lagi namanya epidermis. Ini semuanya epidermis, baik di monokotil maupun di kotil. Masuk ke dalam sedikit namanya korteks. Ya, ini korteks. Kayak korteks dikotil dan korteks monokotil. Masuk ke dalam lagi namanya endodermis ya. Endodermis, kemudian masuk ke perisikel ya. Setelah ke perisikel masuk lagi ke inti ya, inti sel. Inti sel ini yang tengah ini ya. Berikut yang di sini namanya inti sel, sama ini juga punya inti. Kemudian floem, mari dilihat floem. Ini adalah yang bagian luar, ini floem ya. Ini juga sama, ini ada floem. Floem di bagian luar, sedangkan yang di dalam namanya xilem. Floem nama lainnya pembuluh tapes, yang xilem nama lainnya pembuluh kayu. Kemudian tadi sudah ini rambut akar. Nah, itu bagian-bagian dari akar dihafalkan ya. Yang di tengah namanya stele. Ini stele atau nama lainnya adalah silinder pusat. Ini juga sama, stele, silinder pusat. Apa fungsi akar? Yaitu untuk mencari dan menyerap mineral dan air dalam tanah untuk dibawa ke dalam tubuh tumbuhan yang nanti akan diproses melalui proses yang namanya fotosintesis. Oke, kita lanjut pada batang sekarang. Batang ini
fungsinya menegakkan tubuh tumbuhan, ya, menghubungkan akar dan daun, tempat menyimpan cadangan makanan pada tanaman tertentu, serta tempat keluar masuknya udara, ya, terutama pada lenticel, yaitu lubang-lubang pada batang. Mari dilihat gambarnya. Struktur anatomi batang mirip pada akar, ya, hampir sama dengan akar tadi, juga terdiri dari epidermis, kortek, endodermis, silinder pusat, stele, dan ada pembuluh, berkas pembuluh yang terdiri dari xilem dan floem. Kemudian ada tambahnya kambium, itu khusus terdapat pada dikotil. Mari dilihat, ini yang dikotil, ini monokotil, ya. Ini pembuluhnya tersebar, yang di sini pembuluhnya teratur. Yang paling luar tadi apa namanya? Epidermis, kemudian masuk namanya endodermis, kemudian kortek, kemudian yang luar ini tadi apa namanya? Floem atau pembuluh tapis yang lingkar ini seperti cincin, ini namanya kambium. Kemudian yang di dalam ini namanya pembuluh kayu. Pembuluh kayu nama lainnya xilem. Yang paling tengah namanya silinder pusat atau stele. Gitu. Cukup jelas dihafalkan, ya anak-anak, bagian-bagian dari kayu, bagian-bagian dari batang. Kalau disimpulkan perbedaan dari dikotil dan monokotil khusus pada batang, pada dikotil ini batangnya bercabang, monokotil lurus tidak bercabang. Kemudian memiliki kambium, ya, yang di sini tidak memiliki kambium. Kemudian batangnya dapat membesar karena memiliki kambium tadi, sedangkan pada monokotil tidak bisa membesar. Kenapa? Karena tidak memiliki kambium. Pembuluh angkutnya atau xilem dan floemnya pada dikotil ini teratur, ya, sedangkan pada monokotil tersebar. Cukup jelas. Kita lanjut daun. Umumnya daun warnanya hijau, ya, lebar, pipih. Nah, jelas. Ada yang bentuknya bulat, ada yang panjang, ada yang lancip, ada yang seperti hati, ada yang seperti duri. Jadi macam-macam bentuk dari daun. Pada lembaran daun juga ada tulang daun. Nah, tulang daun ini ada yang membentuk melengkung atau sejajar pada tumbuhan monokotil. Sedangkan pada dikotil itu bentuknya menyirip dan menjaring. Susunan daun terdiri dari daun tunggal dan ada juga yang namanya daun majemuk. Yang daun tunggal itu hanya satu tangkai hanya satu daun dalam tangkai. Sedangkan yang majemuk terdiri dari beberapa helai daun dalam satu tangkai. Struktur anatomi daun itu terdiri dari ada epidermis, ada mesofil, ya, ada berkas pembuluh. Mesofil itu adalah yang disebut dengan jaringan bunga karang. Mari kita lihat pada gambar anatomi daun. Daun secara umum fungsinya untuk apa, anak-anak? Masih ingat? Betul, untuk fotosintesis itu yang utama. Karena hanya daunlah yang bisa mengubah bahan air dan mineral menjadi makanan bagi tumbuhan. Baik, paling luar, ya, ini namanya paling luar? Betul, epidermis atas. Kemudian di bawahnya namanya ini yang berbaris warnanya hijau ini, itu namanya palisade. Punya nama lain karena seperti pagar, maka disebut jaringan pagar. Jaringan palisade, jaringan pagar, jaringan tiang. Nah, sudah ya jelas, ya, bentuknya seperti tiang. Di dalamnya ada bintik-bintik ini namanya kloroplas, ya. Disinilah terjadi proses fotosintesis. Kemudian di bawahnya lagi ini namanya parenkim spon atau jaringan spon, ada yang menyebut dengan jaringan bunga karang, ini yang bulat-bulat. Di sini juga ada juga ada kloroplas, namun jumlahnya tidak sebanyak atau lebih banyak pada jaringan palisade. Jadi fotosintesis itu terjadi di palisade dan di jaringan bunga karang atau jaringan spon, itu nama lainnya. Selanjutnya jaringan pengangkut ini terdapat pada pada tulang daun. Nah, tulang daun itu terdiri dari jaringan pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem. Ya, ini terdiri dari xilem dan floem.
Kemudian ada rongga udara di daun itu, dan berikutnya ada stomata ya, banyak stomata di bagian bawah dari daun itu, lubang-lubang, fungsinya untuk tempat pertukaran gas. Dan ini ditutup yang paling bawah namanya sama dengan yang atas tadi. Kalau tadi yang atas namanya epidermis atas, yang bawah ini namanya epidermis bawah. Oke, anak-anak cukup jelas ya? Dihafalkan. Yang keempat, bunga. Bunga ini organ tumbuhan yang berfungsi sebagai alat reproduksi secara kawin atau generatif. Kita lanjut. Struktur bunga terdiri dari kelopak ya, nama lainnya kalek, mahkota korola, benang sari, dan putik. Kelopak dan mahkota bunga pada tanaman dikotil. Masih ingat pelajaran kelas 7, yaitu jumlahnya 2, 4, atau 6 atau kelipatannya. Sedangkan monokotil jumlahnya 3 atau kelipatannya. Oke, bagian-bagian bunga mari diperhatikan baik-baik ya. Yang bagus warna-warni ini namanya mahkota. Kemudian ini dulu ya, ini termasuk satu, ini namanya alat kelamin jantan yang terdiri dari kepala sari ya, atau di sini benang sari, yang bawah namanya tangkai sari bisa. Ini alat kelamin jantan. Sedangkan yang ini adalah alat kelamin betina yang terdiri dari kepala putik, tangkai putik, kemudian di bawahnya sana ada bakal biji. Di luarnya namanya bakal buah. Bakal biji akan menjadi biji, bakal buah nanti akan menjadi buah. Kemudian ini tadi namanya apa? Dasar bunga, yang bawahnya lagi namanya tangkai bunga. Kemudian yang warnanya hijau ini namanya kelopak bunga. Oke. Kelopak bunga itu termasuk perhiasan bunga ya pada lingkaran luar. Nah, biasanya warnanya hijau waktu masih kuncup, fungsinya melindungi dari bunga. Kemudian helaian dari penyusun kelopak ini namanya sepal. Mahkota merupakan bagian perhiasan bunga yang memiliki fungsi beraneka ragam ya, warnanya beraneka ragam, bentuknya juga. Mahkotanya ini fungsinya untuk menarik perhatian serangga. Nah, kalau serangga datang, maka serangga ini akan membantu proses penyerbukan. Nah, helaian penyusun mahkota namanya petal. Ini nama ilmiahnya ya. Selanjutnya adalah benang sari, tadi alat kelamin jantan. Androecium terdiri dari kepala sari, kemudian dan tangkai sari ya, begitu. Kemudian ada polen, serbuk sari, dan ini sebagai alat kelamin jantan, dan tangkai sari atau filamen. Selanjutnya putik, ini alat kelamin betina, gynoecium, terdiri dari bakal buah ya, ovarium, tadi sudah lihat pada gambar yang berbentuk menggelembung, di dalamnya terdapat sel telur. Tangkai putik stilus, ini yang tangkainya tadi sempit. Nah, untuk jalannya serbuk sari proses pembuahan. Kepala sari atau stigma itu bagian yang besar yang di atas putik tadi, yang umumnya lengket ya kan, dan berambut. Nah, ini tugas selanjutnya, yaitu tugas anak-anak. Tugasnya yang pertama mencatat, menggambar. Semuanya dicatat dan digambar yang bagus untuk bahan belajar ya. Nah, menggambarnya kalau di video terlalu cepat maka bisa melihat di sway. Karena kalau di sway bisa diatur kecepatannya. Yang kedua, memasangkan ya, ini tugas sedikit, ini untuk mereview materi, yaitu memasangkan kelompok A dan kelompok B untuk mencatat di buku catatan, yang memasangkan di buku tugas. Itu saja anak-anak tugas dari Bu Sofi, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan boleh ditanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada pelajaran yang kedua tentang reproduksi tentang jaringan pada tumbuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.